Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Lestari dengan NIM 6670250032. Perkenalkan, saya Syifa Salsabila dengan NIM 6670250055. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kajian yang berjudul Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Hawulusi di Kota Ambon. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi teman-teman, patologi birokrasi itu bisa kita artikan sebagai penyakit dalam sistem birokrasi. Artinya sistem yang harusnya membantu masyarakat justru malah menghambat pelayanan publik. Akibatnya pelayanan itu jadi tidak efektif, tidak efisien, dan juga jauh dari prinsip good governance. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Hawulusi Kota Ambon, ditemukan beberapa permasalahan serius. Yang pertama itu pelayanannya berbelit-belit. Pasien ini harus melewati banyak tahapan, cuma untuk hal kecil seperti menebus obat ataupun mengganti infus. Yang kedua itu ada diskriminasi terhadap pasien. Dan yang ketiga, sikap petugas yang tidak profesional dalam melayani. Salah satu contoh nyata itu datang dari pasien bernama Ibu Berta. Beliau ini menceritakan bahwa perawat di rumah sakit itu sering membedakan pasien. Nah, kalau yang datang adalah teman atau keluarga dari petugas, mereka itu dilayani secara cepat. Tapi kalau bukan, harus menunggu lama, bahkan sampai menimbulkan kemarahan keluarga pasien. Gak ada alternatif di rumah sakit ini. Hah? Mau tahu saya? Ya, udah. Gak ada alternatif. Gak kasihan kan? Seorang pria mengamuk di RSUD Kota Dumai Selasa kemarin karena kecewa dengan pelayanan pihak rumah sakit. Saking kesalnya, dia bahkan melemparkan foto ronsen dan sendal karena merasa tidak dilayani dengan baik saat berobat. Nah, dari kasus itu bisa kita lihat bahwa pelayanan publik di rumah sakit itu belum mencerminkan nilai keadilan dan juga etika profesi. Harusnya semua pasien ini diperlakukan secara sama tanpa melihat status sosial atau kedekatan dengan petugas. Jadi intinya patologi birokrasi ini bukan cuma soal sistem yang salah, tapi juga soal moral dan sikap aparatur yang belum benar-benar memahami arti pelayanan publik yang manusiawi. Nah, masalah-masalah yang tadi disebutkan bisa terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya itu karena lemahnya pengawasan dan kedisiplinan pegawai, prosedur administrasinya terlalu lama atau terlalu panjang, yang ketiga rendahnya kompetensi, dan etika si pelayanan aparatur kesehatan tersebut. Dan yang terakhir, kurangnya penerapan prinsip good governance di lingkungan rumah sakit. Nah, untuk mengatasi masalah patologi birokrasi tersebut, perlu beberapa langkah penting. Yang pertama, dengan peningkatan disiplin dan juga etos kerja para pegawai, dengan menerapkan sistem pengawasan dan sanksi yang lebih tegas. Yang kedua, dengan menerapkan nilai-nilai good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan juga responsivitas, agar pelayanan dapat lebih terbuka dan juga lebih profesional. Nah, yang ketiga, perlunya reformasi sistem manajemen dan SOP pelayanan, termasuk dengan pemanfaatan teknologi informasi agar prosesnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, yang keempat, perlunya pelatihan dan juga peningkatan kompetensi pegawai, terutama itu dalam bidang etika, pelayanan publik, dan juga kemampuan untuk memimpin berbasis pelayanan. Nah, yang terakhir atau yang kelima, perlunya penguatan sistem evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pegawai tersebut itu bertanggung jawab atas hasil kinerjanya. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan RSUD Dr. Muhammad Hawulusi ini dapat memperbaiki kualitas sistem pelayanan publiknya dan juga bisa mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat. Nah, sebagai kesimpulan, patologi birokrasi di rumah sakit tersebut bukan cuma masalah administrasi, tetapi juga masalah moral, etika, dan tanggung jawab. Nah, pelayanan publik seharusnya itu berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan hanya pada kepentingan pribadi. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai patologi birokrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Hawulusi di Kota Ambon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.